Denver Nuggets mungkin akan menjadi rumah yang cocok bagi Russell Westbrook. Selain karena mereka merupakan salah satu kandidat kuat untuk jadi juara NBA, kehadirannya juga sangat-sangat diinginkan oleh sang 3 kali MVP NBA, Nikola Jokic. Ada berbagai alasan kenapa Jokic menginginkan Westbrook menjadi rekan setimnya, dan kalian gak akan nyangka seberapa penting kehadiran Westbrook di tim ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Russell Westbrook sepertinya terlihat kesulitan untuk mencari rumah yang nyaman di NBA. Setelah meninggalkan OKC Thunder pada 2019, ia hampir selalu berpindah-pindah tim tiap musim. Westbrook masih berada di masa prime-nya saat membela Houston Rockets dan Washington Wizards. Namun, semuanya berubah ketika ia bergabung dengan LA Lakers. Performanya mulai menurun dan seringkali dijadikan sebagai faktor penyebab kegagalan Lakers, khususnya pada saat mereka gagal masuk playoff pada musim 2021-2022. Westbrook pun akhirnya bergabung dengan LA Clippers pada pertengahan musim 2022-2023. Dan di sana performanya sempat meningkat kembali, sebelum akhirnya James Harden datang dan peran serta waktu bermainnya di lapangan mulai dikurangi. Westbrook akhirnya di-trade ke Utah Jazz dan Jazz segera memutus kontraknya, karena Jazz sedang berada di masa-masa rebuild dan tidak mungkin mereka mempercayakan skuadnya kepada Westbrook yang sudah berusia 35 tahun. Dan yang paling menarik, tanpa berlama-lama, ada satu orang yang sangat menginginkan serta berusaha keras untuk merekrut Westbrook ke dalam timnya meski performanya sedang merosot, yaitu Nikola Jokic. Ya, Nikola Jokic, sang 3 kali MVP NBA dan seorang juara sekaligus Finals MVP NBA pada 2023, yang juga merupakan pemain terhebat di bumi saat ini, memohon kepada pimpinan Nuggets agar mendatangkan Westbrook dijadikan sebagai prioritas sebelum musim reguler dimulai. Hal ini bisa menjadi lebih menarik lagi, mengingat Jokic adalah seorang pemain apa adanya, tidak suka bicara kepada media, dan tidak ingin membuat keributan apapun tentangnya. Sehingga berita bahwa Jokic merekrut Westbrook untuk jadi rekan setimnya bisa dibilang sangat mengejutkan. Namun, jika dilihat lebih dalam, apa yang dilakukan Jokic ini sebenarnya sangat masuk akal. Sebelum membahas tentang Nuggets, kita tetap tidak bisa melupakan seberapa hebat permainan dan pencapaian Westbrook di NBA. Seperti yang kita tahu, Westbrook merupakan pemain yang sangat ganas dan atletis. Kehebatannya ini berhasil membuatnya menjadi seorang MVP pada 2017. Ia juga berhasil menjadi All-Star hingga 9 kali dan membawa pulang trofi All-Star MVP pada 2015 dan 2016. Westbrook memiliki segudang prestasi bergengsi dan legendaris, khususnya dalam hal triple-double. Hanya ada 2 pemain sepanjang sejarah NBA saja yang berhasil mencatatkan ratan triple-double sepanjang musim reguler, yaitu Oscar Robertson dan Russell Westbrook. Hebatnya lagi, Westbrook berhasil mencapai itu hingga 4 kali. Bahkan ia sempat melakukan itu selama 3 musim beruntun. Hingga saat ini, Westbrook juga masih memegang rekor jumlah triple-double terbanyak, baik dalam semusim maupun sepanjang sejarah NBA. Westbrook pun akhirnya dinobatkan sebagai salah satu dari 75 pemain terhebat sepanjang sejarah NBA. Namun, masih ada satu hal yang kurang dari karir Westbrook, yaitu menjadi juara. Kabar baiknya, ia sekarang dipercaya oleh Jokic dan Nuggets untuk memberikan permainannya yang maksimal di lapangan, dan kesempatan baginya untuk menjadi juara pun kembali terbuka lebar. Setelah Nuggets menjadi juara pada 2023, mereka justru kehilangan pemain-pemain kuncinya. Pertama ada Bruce Brown, yang memutuskan untuk berpindah ke Indiana Pacers. Brown merupakan pemain yang konsisten memberikan produktivitas yang tinggi bagi Nuggets, khususnya di playoff. Kehadirannya selalu menguatkan momentum Nuggets di lapangan. Bahkan ia berhasil mencetak poin penentu kemenangan Nuggets di pertandingan kelima final NBA 2023 melawan Miami Heat. Kedua, Nuggets juga harus kehilangan Kentavious Caldwell-Pope atau KCP setelah musim lalu berakhir. Perginya KCP sangat berpengaruh terhadap kesempatan Nuggets untuk kembali menjadi juara. Selama bersama Nuggets, ia memiliki peran yang besar sebagai shooter andalan mereka. Tiap tembakannya sangat berarti untuk membawa Nuggets menuju kemenangan. Selain itu, KCP juga memiliki defense yang sangat ketat. Ia dan Brown merupakan pemain yang sesuai untuk bermain di samping Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr., dan Aaron Gordon. Kehadiran mereka mampu menutupi kelemahan pemain-pemain inti lainnya, dan Nuggets membiarkan mereka pergi begitu saja. Melihat tim-tim lainnya, khususnya tim wilayah barat, yang berhasil meningkatkan kualitas rosternya sebelum musim reguler dimulai, sedangkan Nuggets belum mampu untuk mendapatkan pemain yang cukup berkualitas, hal ini menjadi salah satu alasan yang membuat Jokic terdorong untuk keluar dari karakternya selama ini dan merekrut Westbrook. Westbrook memang sudah tua dan tidak bisa memberikan produktivitas yang sama seperti masa prime-nya, namun ia dapat menjadi pemain cadangan yang sangat solid. Selama ini, offense Nuggets sangat mengandalkan duet Jokic dan Murray. Kombinasi permainan mereka sangatlah mematikan. Namun, tidak selamanya mereka dapat bermain konsisten. Khususnya Murray. Di playoff 2024, Nuggets harus kalah secara mengecewakan dari Minnesota Timberwolves di ronde kedua karena performa Murray yang naik turun. Di
Di saat Murray mulai bermain tidak konsisten, tidak banyak pemain lain, khususnya pemain cadangan, yang mampu menutupi hal tersebut. Sehingga Jokic harus menggendong timnya sendirian. Nuggets sebenarnya memiliki pemain-pemain cadangan yang cukup solid seperti Christian Braun, Peyton Watson, dan Julian Strawther. Namun, energi yang mereka berikan di lapangan masih belum terlalu besar. Dan kehadiran Westbrook tentunya nanti dapat mengatasi masalah ini. Westbrook memiliki mentalitas yang sangat kuat, dan dengan model permainannya yang sangat atletis, sudah pasti ia akan memberikan energi yang sangat besar untuk pemain cadangan Nuggets. Selain itu, pemain-pemain cadangan ini membutuhkan Westbrook sebagai pemain senior di saat Jokic dan Murray tidak bermain di lapangan. Tak hanya itu, Nuggets juga melepas Reggie Jackson di offseason ini. Mengganti Jackson dengan Westbrook sebagai pemain cadangan Murray tentu merupakan sebuah peningkatan besar. Namun, seperti yang kita tahu juga, kemampuan shooting Westbrook masih tetap dipertanyakan. Sebenarnya keputusan Nuggets untuk mengambil Westbrook ini cukup kontroversial, karena mereka seharusnya mencari pemain yang jago shooting setelah kehilangan KCP. Westbrook pun bukan merupakan seorang shooter yang bisa diandalkan, apalagi 3 point. Posisi KCP dalam starting lineup juga akan digantikan oleh Brown, yang punya defense yang sangat hebat, namun memiliki kemampuan shooting yang biasa-biasa saja. Lalu, bagaimana caranya agar Westbrook bisa memberikan performa yang memuaskan bersama Nuggets? Ya, kali ini ia harus benar-benar beradaptasi dengan situasi tim. Sepanjang karirnya, Westbrook selalu menjadi pemain yang dominan dan selalu memegang bola. Dengan adanya Jokic di lapangan, ia harus merelakan hal tersebut dan bisa menjadi seorang cutter, sesuai dengan kemampuannya yang lebih hebat dalam hal driving ke area paint. Westbrook sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak. Ia pasti sudah paham jika ia perlu untuk menyesuaikan dirinya dengan model dan strategi permainan yang baru. Hal tersebut pun sebenarnya sudah sedikit terlihat saat Westbrook masih membela Clippers, di mana ia sudah jarang shooting dan lebih berfokus untuk menggunakan kemampuan atletisnya di area paint dan defense. Apapun kelebihan dan kekurangannya, kombinasi permainan Jokic dan Westbrook tentu akan sangat menarik untuk dinanti-nantikan. Jika Jokic sudah terbukti bisa mengubah rekan setimnya menjadi pemain yang lebih hebat, maka ia pasti dapat melakukan hal yang sama kepada Westbrook. Westbrook selalu ingin memberikan hasil yang maksimal di lapangan, dan apabila nantinya mereka dapat membawa Nuggets kembali menjadi juara, maka kehebatan Jokic dan Westbrook sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Itulah episode kali ini. Diskon 10% cuma di bulan kemerdekaan, bikin jersey cuma 100.000 per setel di Easy Sportswear. Gratis ongkir, gas langsung cekot aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.